Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Bukhari Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya, yang semoga Allah berikan kita rahmat dan hidayah, kesehatan, sehingga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan amaliyah kita dalam kesehariannya. Inilah harapan dan doa kita insyaallah. Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu tokoh masyarakat, para ustadz, para tuan guru, dan semua yang kita hadir pada malam hari ini, semoga kiranya diberikan kesehatan dan insya Allah diberikan rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian seharusnya Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu yang terlibat dalam pengorganisasian dakwah di Masjid Al-Barakah ini adalah tuan guru kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Fahri MAG. Beliau berhalangan Bapak Ibu ya. Beliau minta doa kepada kita, semoga Allah angkat penyakit beliau. Allahumma azabil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la shifa'uka shifa'u la yughadiru saqaman. Sabaqallah. Semoga Allah angkat. Beliau titip salam, tak sempat hadir Bapak Ibu karena badan kurang sehat. Jadi beliau mohon maaf yang sebesarnya Bapak Ibu, titip salam dengan jamaah, mohon maaf yang sebesarnya ketidakhadiran beliau yang seharusnya mengkaji tentang beberapa pertemuan tentang hukum-hukum faraid. Ibu bapak jamaah, orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bukalah Bapak Ibu ya dengan ucapan basmalah. Tadi sudah dibuka, kemudian saya mengajak dengan Bapak Ibu, kenapa kita baca basmalah? Karena beberapa riwayat hadis mengatakan segala perkara amal itu tak dibuka dengan basmalah, bahwa abqa, maka dia adalah terputus, tak berkah dia. Maka baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengajak Bapak Ibu yang tadinya lupa, sama-sama kita sengaja dalam hati atau qasdu, sengaja dalam hati niat i'tikaf di masjid. Karena salah satu amalan yang dianjurkan ketika kita berada di masjid adalah i'tikaf di masjid. Karena ini adalah i'tikaf sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan Nabi, tidak saja yang terjadi di Ramadan, tapi di luar Ramadan. Tidak saja terjadi niat i'tikaf itu i'tikaf nazar. Umpama Bapak Ibu, saya mau bernazar lah ketika nanti lulus anak saya sebuah pekerjaan atau sebuah sekolah, masuk di perguruan tinggi favorit, impian, dambaan, atau sehat saya mau bernazar lah, mau i'tikaf di masjid. Nah, ini boleh. Walaupun ada beberapa hadis menganjurkan jangan kau bersungguh-sungguh kecuali di 3 masjid, Al-Aqsa Palestina, Al-Quds, kemudian yang kedua Al-Haram, Al-Makkah, Al-Mukarramah, Al-Haramain, Makkah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Nabawi SAW di Madinah, dan Al-Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram di Makkah. Itu juga salah satu hal yang dianjurkan, kita bersungguh-sungguh hadir di sana dengan uang kita kumpul, ongkos kita, perjalanan, makan, minum, semuanya. Itulah bersungguh-sungguh kita. Walaupun juga ada sebagai hadis mengatakan kita juga dibolehkan, menganjurkan i'tikaf di masjid jami atau masjid yang di dalamnya salat Jumat. Nah, ini juga boleh, atau masjid yang dilaksanakan salat 5 waktu. Bapak Ibu jamaah, orang tua kami yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berniat. Yang sudah tak usah diperbaharui, yang belum berniat. Nah, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, kaji kita tidak melanjutkan kajian Ustaz Dr. Haji dan guru kita Ustaz Haji Muhammad Fahri MAG. Beliau kaji khusus tentang faraid.
Bapak Ibu, jadi malam hari ini kita mengkaji tentang adab-adab berdoa yang kita ambil dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang dunia Islam Sunni masyhur nama beliau adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dalam jilid 1 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama merenung muhasabah kita. Yang pertama, terkadang Bapak Ibu, kita ini minta sesuatu dengan Allah itu dengan keyakinan kita, kemudian rupanya tak sesuai dengan kehendaknya Allah, atau tak sesuai dengan kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala, kehendak dan iradahnya Allah Ta'ala. Jadi terkadang doa ini menjadi amal soleh kita, Bapak Ibu, menjadi amal soleh kebaikan kita. Nanti di akhirat kan kita ambil amal soleh tadi, maka terkaget dan terkejut kita, banyak rupanya amal soleh kita karena salah satunya doa yang kita sampaikan. Bapak Ibu, ada sebuah hadis, mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan buat kita. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmizi dalam kitab Musnadnya, dan predikat hadis ini adalah hadis sahih. Wabniya Nu'man bin Bashir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dia, inna du'a wal ibadah, doa itu adalah kunci dari apa? Kunci dari ibadah. Doa itu adalah kunci dari aktivitas ibadah. Kemudian ada hadis ini diriwayatkan dari Musnad Imam Tirmizi, kemudian dari Ad-Dailami dan beberapa riwayat lainnya menjelaskan bahwa waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yukhta' min ad-du'a ihda salas. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika ia bersungguh-sungguh dalam berdoa, diberikan Allah itu 3 macam perkara. Yang pertama, imma dzanbuhu yaghfir lahu. Kalau doa itu disampaikan kepada Allah Ta'ala walaupun belum diijabah Allah, belum disegerakan, maka disebut dengan yaghfir lahu, menjadi pengampunan dosa-dosanya, menjadi kafarat atas segala dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, amal soleh ini tingkatannya adalah menjadi kafarat segala dosa-dosa kita. Walaupun dalam beberapa riwayat menjelaskan yang dianjurkan itu adalah melaksanakan salat taubat, yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua, wa imma khairu yu'azzal lahu, kalau dia baik maka disegerakan. Jadi kalau dia baik, bagus untuk kita, ternyata dalam posisi pekerjaan ini, impian ini, baik ibadah kita, baik dunia kita, baik agama kita, Allah segerakan. Kemudian yang terakhir, wa imma khairu yudakhilahu, kalau dia belum diijabah Allah, belum disegerakan, menjadi pahala simpanan di akhirat kelaknya. Ini Bapak Ibu, ini salah satu amalan yang setidaknya menjadi gambar kita. Tak boleh kita berbosan-bosan berdoa kepada Allah. Nanti Allah berikan jalan yang sama-sama kita tidak apa istilahnya itu, min haitsu la yahtasib, yang tak pernah kita sangka-sangka. Jadi Bapak Ibu yang istiqomah berdoa, tak boleh putus asa, tetap mengharap rahmat Allah Ta'ala, maka Allah memberikan kemudahan. Andai gagal satu impian, satu target, satu bisnis, satu plan yang kita hadapi hari ini, kalau kita banyak doa tersebut, insya Allah Allah berikan. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayatnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib ujibu da'wata da'a idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan, apabila hambaku bertanya, katakanlah aku ini dekat. Aku ini dekat dan mengabulkan doa hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Beriman kepada Allah, ikut perintah Allah, maka Allah berikan petunjuk. Jadi Bapak dan Ibu, ini salah satu targhib, motivasi ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Namun dalam kitab Minhajul dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin ini, jadi Imam Al-Ghazali itu punya
kitab juga. Salah satunya adalah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini adalah kitab yang khusus membahas tentang orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Jadi Minhajul Abidin ini bila tulis salah satunya tentang bab al-aqabah. Al-aqabah itu rintangan-rintangan orang ibadah. Orang ibadah ini banyak rintangan Bapak Ibu. Yang pertama rintangan itu dunia. Dia sibuk dengan aktivitas dunia, melalaikan lupa dari ibadah. Yang kedua manusia. Ini manusia ini kadang kalau dia tak seirama, tak satu frekuensi, dia bisa mengajak kita kepada tidak taat kepada Allah. Ya. Kemudian apalagi keraguan akan jaminan Allah. Dia ragu akan jaminan Allah. Bapak Ibu ya, dia ragu akan jaminan Allah. Banyak ragunya, berdoa saja tak yakin. Ini dia keraguan-keraguan seperti ini. Maka baca dalam kitab Minhajul Abidin. Kemudian apalagi harta, amanah yang Allah berikan, harta, tanah, anak, istri, suami, semua. Itu juga salah satunya bisa merintangkan kita, melarikan kita ibadah kepada Allah. Kemudian apalagi salah satunya juga ini setan menggoda kita dalam segala lintas ibadah, dalam segala lintas aktivitas, itu juga mengganggunya. Jadi ini dalam kitab Minhajul Abidin seperti yang dibaca. Kemudian yang lebih luas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Bapak Ibu, adab-adab berdoa itu yang pertama adalah mencari waktu yang mulia. Disebut di sini ayatasaddaqu al-aqad asy-syarifah, mencari waktu-waktu yang mulia. Kal yaumul arafah minas sanah, Ramadan min ashhur wa yaumul jum'ah minal usbu'i. Jadi mencari waktu yang mulia itu ketika Ramadan, ketika hari Jumat, ketika di akhir waktu sahur, wa waqtu syahri minal sa'atil lail, ketika di waktu akhir makan sahur, itu tempat-tempat yang mulia. Jadi Bapak Ibu ya, carilah tempat-tempat berdoa kepada Allah itu dengan melihat waktu yang mulia. Hari Jumat, malam Jumat itu waktu yang mulia. Kemudian akhir waktu malam sahur, kemudian juga akhir waktu Ramadan. Nah, ini juga waktu yang mulia. Atau ketika wukuf di padang Arafah, ketika melaksanakan ibadah haji, atau ketika melaksanakan umrah, itu juga waktu yang mulia. Yang kedua disebut dengan al-ahwal syarifah, keadaan yang mulia. Jadi kalau keadaan mulia itu dicontohkan di sini seperti inda nuzul ghos, ketika turun hujan, ya Bapak Ibu ya. Turun hujan itu adalah salah satu tempat ijabah doa. Ada yang tahu Bapak Ibu doa turun hujan? Allahumma ghaisan nafi'an, Allahumma ghaisan nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini penuh dengan manfaat. Jadi Bapak Ibu ya, ketika turun hujan ini juga disebut dengan keadaan. Kalau waktu yang mulia itu, setiap hari itu punya waktu-waktu yang mulia. Pasti dia kita melewati waktu tersebut. Di akhir malam kita pun akan melewati, Jumat kita akan melewati. Itu disebut dengan keadaan-keadaan yang mulia. Kalau disebut dengan keadaan mulia itu, terkadang ada hujan turun, kadang tidak. Yang kedua, terkadang kita hujan, kadang tidak. Kemudian apa contoh yang kedua? Inna salat ju'ilal khair sa'ah. Ketika hendak salat atau ketika hendak mendatangkan masjid, hendak datang kita ke masjid berjamaah, itu juga. Atau di antara azan dan iqamah, maka dikatakan doa bin azan dan iqamah la yurad, doa di antara azan dan iqamah tak ditolak dalam hadis Nabi. Yang kedua, as-shaimun la turud du'auhum, orang yang berpuasa doanya tak ditolak Allah. Jadi Bapak Ibu ya, al-ahwal syarifah itu keadaan. Atau orang yang merasa kita susah, terzalimi dan lain sebagainya, maka berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan ijabah doa tersebut. Bapak Ibu jamaah orang kami yang dimuliakan Allah Taala, maka disebut dengan al-ahwal syarifah, keadaan yang mulia. Yang kedua disebut dengan waktu yang mulia. Ini dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Abi Hamid Muhammad Al-Ghazal rahimahullah taala dalam jilid 1. Yang kedua, maka hendaklah doa itu menghadap kiblat. Maka dikatakan as-salisu ayyadahu mustaqbil kiblat wa yarfa' yadayhi bi hasbi la yara yadihi ibtahi. Hendaklah dia menghadap kiblat, mengangkat dua tapak tangannya sampai nampak tapak tangannya. Jadi mengangkat dua tapak tangan. Jadi diusahakan kita berdoa itu mengangkat dua tapak tangan seperti ini. Yang kedua,
boleh kita seperti ini. Satu, ahad. Maka ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mar'a 'ala al-insani yad'u wa yasir asbahi bi sabatainihi wa qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahad. Di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang berjalan melewati sekelompok orang. Kemudian dia berdoa itu sambil memainkan jari-jarinya. Kata Nabi, jangan katakanlah ahad. Jadi yang pertama boleh berdoa begini, angkat dua telapak tangan. Yang kedua adalah boleh simbol ahad. Ini doa. Yang ketiga, ketika pelaksanaan salat istisqa. Salat minta hujan. Dulu pernah kita lakukan di Pekanbaru, Pak Ibu. Waktu kabut asap, masih ingat Pak Ibu? 2017, 18, 19. Itu dulu luar biasa Pekanbaru. Jadi musimnya musim kabut asap. Apa yang kita lakukan? Melaksanakan salat istisqa di lapangan yang sangat luas. Kita berpuasa sebelumnya, beristighfar, minta ampun kepada Allah, tobat kita, semua tobat masal, kepala daerah semua. Dulu pernah Bapak Ibu kita kabut asap. Itu yang lebih parah itu kabut asapnya di daerah Pelalawan, di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, luar biasa kabut asapnya. Jadi yang dilakukan itu salat istisqa. Ittifaq ulama sepakat ketika kita kesulitan hujan dianjurkan kita salat istisqa. Walaupun ada cara yang lain. Dalam mazhab Imam Hanafi mengatakan boleh kita memperbanyak istighfar saja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi dianjurkan adalah salat istisqa. Jadi kita mengundang semua Bapak Ibu. Jadi kalau ada hewan ternak, maka dalam hadis dikatakan dianjurkan membawa hewan ternak, sapi, ayam, kambing, karena mereka punya hak juga untuk minum air hujan. Minum sumber air untuk mereka minum, tapi tidak dibawa tempat sholat. Tentunya ditempatkan di tempat khusus. Karena beramai-ramai orang mengadakan dua telapak tangan setinggi-tingginya, sampai setinggi-tingginya dua telapak tangan ini, Bapak Ibu ya, seperti ini setinggi-tingginya. Kemudian minta ampun kepada Allah dengan menghadap kiblat. Ini juga hal yang dianjurkan. Kita minta kepada Allah, doa yang dianjurkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau berdoa itu harus menghadapkan dua telapak tangan menghadap kiblat. Jadi tak boleh kita berdoa diam. Doanya diam gitu. Tak boleh. Jadi doanya harus mengangkat dua telapak tangan menghadap kiblat. Itu salah satu hal yang dianjurkan. Bapak Ibu jemaah para kami yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, hafidhus shawt bainal zahar wal muhafatah. Dianjurkan doa itu tak boleh seperti orang bersajak lah. Tak boleh orang bersajak atau bersyair. Bapak Ibu pernah lihat orang bersyair Bapak Ibu? Kalau orang bermonolog itu biasanya di Riau ini, di Gedung Idrus Tintin itu pernah ada bersajak para pujangga, para penyair-penyair. Mereka itu bersajak dengan suara yang lantang. Kemudian terkadang-kadang membuat suasana panggung itu dengan beberapa ragam teatrikal atau menyampaikan, umpamanya di ketika lagi serius bersajak tiba-tiba kertasnya dicampakkan. Itu tak boleh. Seperti standar Bapak Ibu ya. Tidak terlalu kuat sekali, tidak terlalu lemah sekali. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan lemah lembut lah. Maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian An-Nasa'i. Dikatakan di sini, ya ayuhan nas innal ladzi tad'u laisa bi asam. Wahai manusia, engkau minta kepada Allah itu yang tidak buta. Kemudian wala ghaib, yang bukan orang yang hilang. Innal ladzina yad'u bainakum wa baina 'anakum warahibun. Mintalah kepada Allah itu dengan lemah lembut. Itu yang keempat. Bapak Ibu jemaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah Taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ta'ala sallallahu alaihi qala Allah azza wa jalla wa la tazharu bis salatika wa la takhfat biha. Maka jangan kau menguatkan
meneriakkan, berteriak dengan suaramu, dan pula jangan engkau yang terlalu lirih berdoa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu ya, yang standar lah dalam berdoa biasa, agar kuping kita dengar dan lain sebagainya, itu juga doa kepada Allah. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, apa yang kelima itu maka dianjurkan adalah khusyuk, ar-raghibah wa tadarruh bidu'a, khusyuk, penuh harap, lemah lembut atas doa yang kita sampaikan. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah taala, maka dalam hadis dikatakan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza haballahu 'abdan ibtalahu hatta yasma' tadru." Idza haballahu 'abdan, Allah itu sangat mencintai pada seorang hamba itu kalau dia meminta itu yasma' tadru, dengan lemah lembut. Bapak Ibu, ini juga boleh. Berbeda dengan mic Bapak Ibu ya. Kalau mic ini kan suaranya memang disusun sedemikian rupa dengan speaker seperti ini, semua sampai dengar jelas gitu. Tapi kalau suaranya tanpa mic kan mungkin tak jelas. Ini berbeda. Tidak, mic ini tidak termasuk. Jadi berdoa kepada Allah dengan lemah lembut. Yang kedua, yang ketujuh as-sabi. Bapak Ibu, yang ketujuh, hendaklah engkau berdoa kepada Allah itu ayazum doa wa yaqufu bil ijabah wa istuhu rajahu fi, dan ketika engkau berdoa kepada Allah itu yakin kita diijabah Allah taala. Jadi tak ada ragu Bapak ya. Tak boleh ragu. Maka Nabi melarang. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbal ahadukum min idza da'a, jangan engkau katakan salah seorang kamu ketika engkau berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah, kalau engkau mengampunkan, ampunkanlah saya Allah. Allahumma arhamni in syi'ta, kalau engkau tak ampunkan, terserah engkau ya Allah. Tak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita itu yakin doa ini ijabah Allah taala. Jadi seandainya kita berdoa pokoknya Bapak Ibu, dan 7 tahun kita berdoa kepada Allah tapi belum Allah ijabah, maka bersabar, ini menjadi tabungan di akhirat. Kalau Allah segerakan, itu baik kepada kita. Kalau kita doa sama Allah taala, kita minta kepada Allah taala, belum diijabah Allah juga, ini juga menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu ya. Jadi tak boleh kita putus asa, tak boleh patah semangat, tak boleh kita pesimis, istiqomah kepada Allah taala. Maka ada hadis yang mudah-mudahan hadis ini menjadi targhib buat kita, menjadi penambah semangat buat kita. Nah, hadis ini diriwayatkan dalam sanad Musnad Imam Tirmidzi, An-Nasa'i. Kemudian hadis ini menyampaikan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Minta kepada Allah itu seolah-olah engkau yakin diampunkan, ijabah oleh Allah taala. Kemudian wa'lamu anna Allah azza wa jalla yatakhibu du'a min qalbil ghafal. Ketahui oleh kamu bahwa Allah taala itu tidak mensukai doa yang hatinya itu lalai. Jadi ada orang berdoa tak sinkron, mulutnya sama hatinya itu tak sesuai dengan ucapan. Maka orang ini ragu juga dalam hatinya, ini jangan-jangan tak dijawab Allah. Ini juga ini tak seperti ini. Jadi doa seperti itu adalah tak diyakin, tak boleh kata Nabi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ud'ullah, minta engkau kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah." Engkau itu seolah-olah yakin doa ini dijawab Allah. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla, ketahui kamu Allah azza wa jalla itu la yatakhibu, tidak mensukai doa minal qalbi ghafal, doa dari hati orang yang lalai. Jadi Bapak Ibu ya, yakin berdoa, karena sesungguhnya di balik doa-doa kita itu insyaallah Allah ijabah. Boleh kita berdoa kepada Allah itu dengan berwasilah, baik wasilah dengan amal soleh kita, silahkan. Umpamanya ada hadis diriwayatkan oleh kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada 3 orang yang terkurung dalam sebuah gua yang besar. Orang tadi itu Bapak Ibu ya, terkurung, hujan datang, karena di masa Nabi itu masih banyak pegunungan yang cadas-cadas batunya, kemudian mereka menginap dalam sebuah gua karena hujan lebat. Maka terkurung dalam sebuah tadi doa gua tadi. Kemudian
ditolak, batu tadi tak bisa keluar dan sebagainya, didorong-dorong juga susah. Jadi itulah doa lah harapan lagi. Maka mereka berwasilah dengan amal soleh. Yang pertama amal solehnya Bapak Ibu, orang tadi itu ternyata senang baik kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, saya ini senantiasa berkhidmat kepada kedua orang tua saya, beri makan, beri minum, dan sebagainya. Maka engkau berikanlah kelapangan atas gua tadi, terbukalah pintu tadi, terbukalah batu tadi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang senantiasa diajak maksiat, dia mengatakan menjauhi segala kemaksiatan, ini akhafirillah, katanya saya khawatir dengan Allah Ta'ala, takut dengan Allah Ta'ala, maksudnya merasakan kehadiran Allah dengan ihsan tadi, anta Allah kana engkau beribadah kepada Allah, Allah melihatmu, fa ilam takun tara fa innahu yarah. Kemudian terbuka tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu, dia seorang saudagar, seorang pedagang, punya anak buah, meminta gaji, katanya ini gaji kamu, katanya ya, benar ini gaji kamu, wahai Tuhan jangan kau bermain-main, benar ini gaji kamu. Maka diambil gaji, dia berdoa kepada Allah atas kejujurannya tadi, maka Allah memberikan doa Allah bukakan pintu buah tadi. Jadi Bapak Ibu jamaah orang tua kaum yang dimuliakan Allah Taala, itu salah satu doa-doa yang wasilah yang amal soleh kita. Atau juga boleh berwasilah dengan orang-orang soleh, seperti Nabi SAW pernah berwasilah kepada pamannya Abbas. Jadi ketika Nabi SAW pada masa kesulitan hujan itu tak turun hujan, Nabi berwasilah kepada pamannya Abbas. Boleh Bapak Ibu ya, cari orang yang soleh, yang kita yakin dia alim, dia ibadahnya taat, dan juga perangainya bagus, dan banyak amal solehnya, berdoalah menyebut nama-nama tersebut. Kemudian apa selanjutnya? Ketika selanjutnya itu adalah kita yakin doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang ketujuh ini kita yakin kepada Allah Taala, doa itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, Islamin, dianjurkan kita berdoa itu ayat roh salasan, diulang-ulang. Jadi kita dianjurkan berdoa itu diulang-ulang. Umpamanya zuhur kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Asar baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Isya begitu juga, maghrib begitu juga, Isya begitu juga, sampai zuhur begitu juga. Kita dianjurkan berdoa itu dianjurkan berulang-ulang. Wa qala Ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Jadi dianjurkan, kata Ibnu Mas'ud, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdoa itu sering mengulang. Zuhur diulang, asar diulang, maghrib diulang, isya, subuh dan lain sebagainya diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu ya, tak bosan berdoa kepada Allah walaupun mengulang-ulang. Maka tahapan doa itu pertama dalam Quran. Itu boleh Bapak Ibu lihat doa-doa dalam Quran. Umpamanya doa tentang kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian doa-doa yang lain lah Bapak ya. Umpamanya doa sebagai kita dimudahkan dalam segala perkara. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa dalam Quran. Yang kedua, ada tahapan doa yang diajarkan itu dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi. Umpamanya doa ketika dalam keadaan sakit. Itu banyak Bapak Ibu. Lihat nanti dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, dalam kitab Hadis Al-Azkar An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, doanya Allahumma azbil ba'sa Rabban nas isfi wa anta syafi la sifauka sifau la yughadiru saqama. Itu boleh. Atau dia baca Fatihah, diruqyahnya dengan Fatihah. Cuman itu dapat. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladhdallin. Itu boleh Bapak Ibu ya. Karena urutan doa itu yang pertama dalam Quran, yang kedua dengan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga itu doa yang dikarang ulama-ulama. Umpamanya Bapak Ibu ya, membaca kitab karangan kumpulan hizib yang dikumpul oleh ulama-ulama, umpamanya dibacanya Hizib Nawawi.
Hizib Nawawi ini kan kumpulan, Imam Nawawi menulisnya kumpulan doa-doa. Jadi umpamanya dikutip situ akhir surah Al-Baqarah, dikutip situ Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, dikutip lagi surah An-Nas, dikutip lagi surah Al-Falaq, kemudian dikutip hadis Nabi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sampai habis dan lain sebagainya. Itu juga boleh diamalkan. Jadi ada ulama-ulama itu menulis kitab hizib zikir-zikir panduannya. Bapak Ibu ya, ada hizib Imam Nawawi, ada hizib Bahar, ada macam-macam hizib. Bapak Ibu ya, ada ramai hizib baik habaib yang menulis kitab hizib-hizib itu boleh diamalkan. Itu salah satu tingkat. Atau doa yang kita sampaikan Bapak Ibu, doa yang sehari-hari kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kita boleh berdoa dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita, Pak. Bahasa Jawa silakan, bahasa Mandailing silakan, bahasa Minang silakan dan sebagainya. Itu doa-doa yang sering yang boleh kita lakukan. Jadi Bapak Ibu ya, jadi dari doa itu maka kita boleh mengulang-ulang doa tersebut. Jadi kita tidak boleh terlalu terlalu risau dengan doa-doa. Walaupun dalam tuntunan doa Bapak Ibu dianjurkan kita memuji Allah terlebih dahulu. Ini juga dalam kitab Al-Azkar dibahas, atau dalam kitab-kitab adab-adab berdoa dianjurkan kita tuh membaca alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin ni'amahu wa yukabi majidah alhamdulillahirabbil alamin sampai habislah. Baca alhamdulillah yang pastinya. Yang kedua selawat Bapak Ibu ya, selawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan tanpa selawat ya. Baca alhamdulillah, kemudian baca selawat kepada Nabi, mintalah kepada Allah. Karena adab yang ke-9 ini atasi ayat doa bi zikrillah azza wa jalla falyabda bisoal, minta kepada Allah dengan memuji terlebih dahulu Allah taala, kemudian baru minta apa yang kita hajatkan. Itu yang ke-9 Bapak Ibu ya. Jadi minta kepada Allah itu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, itu bentuk pujian kepada Allah taala. Jadi Bapak Ibu nanti buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir surah Fatihah. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsir riwayah, artinya beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir ini disebut dengan tafsir riwayah. Umpamanya beliau membuka menafsirkan ayat suratul Fatihah, umpamanya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menafsirkan, kata beliau dalam mengutip dalam hadis Nabi bahwa bismillah ini adalah permulaan kalimat pertama, dan mengutip hadis Nabi malam yubda bismillah bahwa abghata, barang siapa yang tidak memulai dengan basmalah maka dia tak ada keberkahan. Kemudian masih banyak lagi beliau tuliskan. Yang kedua, beliau menafsirkan kalimat alhamdulillah. Jadi alhamdulillah beliau menafsirkan Al-Fatihah. Jadi nama Fatihah itu banyak, ada disebut dengan Sab'a Masani, 7 ayat yang diulang-ulang Bapak Ibu ya. Yang kedua disebut dengan Ummul Kitab, yang kemudian disebut dengan Suratul Fatihah. Kemudian juga dikatakan di situ alhamdulillahirabbil alamin, puncak pujian kepada Allah itulah alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, tak ada lagi puncak selain puncak pujian kepada Allah itulah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang kedua beliau mengutip, salah satunya beliau mengutip tentang menceritakan hadis ru'yah yang saya sampaikan tadi Fatihah. Satu hari sahabat Nabi itu berjalan keluar kota Madinah, kemudian ingin satu tempat, jadi tak boleh menginap di kampung itu. Kata kepala sukunya, jangan menginap kabilah ini, tak boleh di kampungan menginap. Maka mereka menginap, sahabat Nabi itu menginap di luar kampung, mendirikan tenda. Satu malam kepala kampungnya tersengat binatang berbisa. Ini dikutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, jadi tafsir riwayah. Karena Bapak Ibu, penulisan tafsir ini berbanyak ragamnya. Ada tafsir maudhu'i yang ditulis oleh
Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, nama tafsirnya tafsir Al-Azhar. Dia menuliskan Al-Fatihah, kemudian sesuai dengan subjudulnya Al-Fatihah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim sampai habis Al-Fatihah, kemudian masuk Al-Baqarah. Kemudian tafsir yang berafiliasi dengan fikih itu biasanya ditulis disebut dengan tafsir Ayatul Ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Umpamanya dikelompokkan hukum menikah. Kemudian ada ayatnya anjuran kita menikah, kemudian ada hadisnya anjuran kita dilarang menghujam selama-lamanya. Jadi walaupun ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Aisyah, bagaimana ibadah Nabi?" Kata Aisyah, Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu sholat, Nabi itu puasa, Nabi itu menikah. Maka barang siapa yang tidak ikut sunnah Nabi, maka bukan golongan kami. Karena sahabat itu menyampaikan begini, "Ya Aisyah, kami ini puasa sepanjang masa aja. Puasa kami ini sepanjang hari puasa, ingin taat kepada Allah. Yang kedua, kami ibadah sepanjang malam. Kemudian ketiga itu kami Aisyah senantiasa kami menjauhi wanita." Ini tak boleh kata Nabi. Jadi karena menikah itu adalah salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya ulama-ulama tafsir ahkam itu mengumpulkan ayat-ayat pernikahan. Itu seperti apa contohnya? Tafsir Ayatul Ahkam Al-Imam As-Sabuni, atau tafsir yang mendukung mazhab-mazhab fikihnya Bapak Ibu. Umpamanya dalam perkembangan mazhab-mazhab fikih, umpamanya dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu memiliki ahli tafsir juga. Al-Qurtubi, tafsir ayat ahkam Al-Qurtubi itu berwarna corak tafsir ahkam bermazhab fikih. Kemudian tafsir Ayatul Ahkam Al-Qiyah Al-Kharasi, kemudian tafsir Ayatul Ahkam Al-Jassas itu juga beraroma mendukung mazhab-mazhab fikihnya. Jadi perbedaannya itu biasanya kalau dalam fikih itu biasanya dibahas tentang umpamanya rukun wudu. Dijelaskan ayat rukun wudunya seperti faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian dituliskan niat membasuh wajah dan lain sebagainya. Kada tafsir ahkam tidak diawal dengan asbabun nuzul ayat tadi, kemudian ditafsirkan ayatnya, baru diangkat tema fikihnya. Ini tafsir. Jadi kita kembali Bapak Ibu. Jadi puncak pujian kepada Allah itu adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tak ada yang lain, Pak. Tak boleh kita yang lain. Jadi puncaknya adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sampai kita bangun tidur juga kita dianjurkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da wa amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian Bapak Ibu, yang menariknya itu Al-Fatihah itu salah satu dialog, ini saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid pertama membahas tentang Al-Fatihah. Dialog antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tanda kutip Bapak Ibu. Dialog itu kan dia dalam hadis kursi mengatakan ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menyampaikan hamdani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi kalau kita baca Fatihah itu seolah-olah kita bermunajat dengan Allah. Allah sampaikan langsung dalam hadis kursi tadi. Masyaallah. Bapak Ibu sudah masuk waktu sholat Isya. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya karena tak sempat membuka pertanyaan. Jadi mudah-mudahan selepas Isya silakan Bapak Ibu mau didiskusikan nanti selepas Isya bincang-bincang di parkiran atau di halaman masjid dan sebagainya. Insyaallah kita buka. Bapak Ibu, ini saja mungkin teman kita sampaikan, Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam bermunajat kepada Allah. Tak boleh putus asa, tak boleh sebatas semangat, pesimis tak boleh. Jadi Allah itu punya kehendak, bisa dengan akal, dengan kasar manusia, juga dengan sesuatu yang innama amruhu idza arada yaqulu lahu kun fayakun. Maka nikmatin proses ibadah kita, doa kita, nanti sampai di penghujung kehidupan kita itu baru kita simpulkan Allah itu memilih kita tuh, pekerjaan kita, hidup kita itu inilah yang terbaik buat kita.
insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.